Asal mula festival kue bulan. Rumah Chao Xing sudah ramai sejak pagi. Nenek, ibu, dan para bibi yang lain terlihat sibuk membuat adonan kue bulan. Wajar saja, karena sebentar lagi festival kue bulan akan datang. Kacang hijau sudah matang. Setelah ini, tolong campurkan dengan bahan yang lain, kata nenek. Namun, Chao Xing bersama para sepupu tidak diizinkan masuk ke dapur. Sebagai gantinya, mereka sudah disediakan berbagai macam camilan enak di perpustakaan milik kakek. Wow, banyak sekali camilannya, seru Chao Xing. Wah, ada kue jenis baru. Aku belum pernah mencobanya, kata si sepupu. Perpustakaan kakek adalah tempat favorit Chao Xing dan sepupu-sepupunya. Di sana, terdapat banyak sekali buku-buku yang menarik. Seperti saat ini, mereka menemukan buku dongeng klasik berjudul Kisah Putri Cantik dan Kue Bulan. Lihatlah, ada buku tentang kue bulan. Ayo kita baca, seru sepupu Chao Xing. Chao Xing dan sepupunya berkerumun dan saling berebut ingin melihat isi buku tersebut. Tanpa diduga, seberkas sinar memancar terang ketika Chao Xing membuka buku itu. Mau tidak mau, mereka pun menutup mata. Wah, silau sekali, kata Chao Xing. Astaga, apa ini? Tanya salah satu sepupu Chao Xing. Saat membuka mata, Chao Xing dan semua sepupunya berada di sebuah tempat yang sangat lapang dan panas. Tidak ada apapun di tempat itu. Hal ini tentu membuat mereka ketakutan. Wah, ini tempat apa? Tanya sepupu Chao Xing. Aku tidak tahu. Mengapa tiba-tiba kita ada di sini? Chao Xing balik bertanya. Tak lama kemudian, terlihat seorang wanita cantik menghampiri anak-anak yang sedang menangis itu. Namanya adalah Chang E. Hei, sedang apa kalian di sini? Tanya Chang E. Kami pun tidak tahu. Tiba-tiba kami berada di sini, sahut Chao Xing. Ah, kalau begitu, kalian ikut pulang denganku saja ya, ajak Chang E. Anak-anak itu pun menurut. Mereka pulang ke rumah Chang E. Malam harinya, suami Chang E pulang. Ia dan Chang E bercakap-cakap dengan serius, sedangkan anak-anak memperhatikan mereka dengan tenang. Wah, orang itu terlihat keren, tetapi juga menakutkan, karena penampilannya seperti prajurit tangguh yang sering aku lihat di buku, kata Chao Xing dalam hati. Setelah itu, Chang E pun memanggil anak-anak ke ruang tamu. Ia hendak memperkenalkan suaminya kepada mereka semua. Nah, dia adalah suamiku, namanya Hou Yi, seorang panglima kerajaan yang saat ini ditugaskan untuk mengatasi bencana kekeringan, jelas Chang E. Hou Yi pun tersenyum ramah, membuat anak-anak tak lagi takut. Saat ini, 9 matahari muncul di langit kerajaan, membuat seluruh wilayah mengalami kekeringan, jelas Hou Yi. Siapa? 9 matahari di kerajaan? Tanya Chao Xing. Oh, ucapan itu membuat semua anak-anak bingung. Namun, Panglima Hou Yi menenangkan mereka. Jangan khawatir, aku pasti bisa mengatasinya. Esok harinya, anak-anak melihat aksi paling menakjubkan. Panglima Hou Yi memanah 1 matahari dan membuatnya menghilang dari langit. Wah, bagaimana bisa? Gumam Chao Xing. Aku ingin belajar memanah seperti Panglima. Siapa tahu, aku bisa memanah bintang, kata sepupu Chao Xing dalam hati. Setelah itu, Panglima Hou Yi berpesan pada istrinya. Aku pergi dulu, istriku. Masih ada tugas yang perlu aku selesaikan. Aku harus berkeliling negeri untuk memanah 7 matahari lainnya, kata Panglima Hou Yi.
"Hati-hati suamiku, semoga kau berhasil," sahut Chang'e. Akhirnya, Panglima Houyi berhasil menjalankan misinya. Ia pun menerima ramuan abadi dari Ratu Keabadian atas keberhasilan tersebut. Jika meminumnya, kamu bisa hidup abadi dan menjadi dewa. Selamat, kamu memang pantas mendapatkannya, kata sang ratu. Terima kasih Ratu, sungguh hadiah yang luar biasa, sahut Panglima Houyi. Sesampainya di rumah, Panglima Houyi langsung menyerahkan hadiah berupa ramuan itu kepada istrinya. "Simpanlah saja ramuan ini, istriku. Aku lebih memilih hidup di dunia ini bersamamu daripada hidup abadi dan menjadi dewa, tetapi kita harus berpisah," kata Houyi. Chang'e pun tersenyum haru. Ia langsung menuruti permintaan suaminya itu. Hari berikutnya, anak-anak duduk termenung di halaman belakang rumah Chang'e. Mereka gelisah dan bingung. "Sampai kapan kita berada di sini? Aku ingin pulang," kata sepupu Cao Xing. "Aku juga ingin pulang. Namun, bagaimana caranya?" tanya Cao Xing. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu jawabannya. Tak lama kemudian, terdengar perkelahian dari arah ruang depan. Anak-anak pun bergegas melihatnya karena penasaran. Ternyata, Chang'e sedang berdebat dengan seseorang. "Siapa itu? Wajahnya terlihat menakutkan. Semoga saja ia tidak berbuat jahat," kata Cao Xing. Pemuda itu adalah Feng Meng, yakni semurid Panglima Houyi. Ia hendak merebut ramuan abadi milik Panglima, tetapi dicegah oleh Chang'e. Akibatnya, adu mulut pun terjadi. "Cepat, serahkan saja ramuan itu," teriak Feng Meng. "Tidak," sahut Chang'e. Panglima Houyi begitu bodoh karena telah menyia-nyiakan ramuan abadi itu," kata Feng Meng. Karena Feng Meng terus memaksa, akhirnya Chang'e memutuskan untuk meminum ramuan itu. Anak-anak begitu terkejut melihat Chang'e berubah menjadi dewi yang cantik dan melayang-layang. "Aku tidak rela jika ramuan abadi ini jatuh ke tangan murid yang tamak. Jadi, tolong sampaikan salam perpisahan kepada suamiku ya," kata Chang'e pada anak-anak. Anak-anak semakin bingung dengan semua yang mereka lihat. Mereka termenung di tengah-tengah ruangan. Saat itulah Panglima Houyi datang. Ia sangat terkejut melihat keadaan rumah yang berantakan serta istrinya yang menghilang. "Astaga, apa yang terjadi?" tanya Panglima Houyi. Anak-anak kemudian bercerita tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar itu semua, Panglima Houyi pun keluar menuju halaman. Ia menata meja persembahan dan menata kue bulan kesukaan istrinya. "Kue ini akan kupersembahkan untuk istriku," ucap si Panglima. Para tetangga yang mengetahui kisah itu pun berdatangan sambil membawa kue bulan. Mereka ikut meletakkannya di meja persembahan. "Terimalah persembahan kue bulan dari kami," kata si tetangga. Di saat yang sama, terlihat bulan purnama yang terang benderang menghiasi langit. Panglima Houyi kemudian mengambil kue bulan dan memberikannya ke masing-masing anak. "Makanlah, kue ini akan membawa kalian pulang ke rumah. Tolong sampaikan juga pada seluruh penjuru negeri bahwa setiap tanggal 15 di bulan ke-8 kalender Imlek, saat bulan bersinar paling terang, mereka harus merayakannya," kata Houyi. "Baik, Panglima," sahut Cao Xing. Akhirnya, anak-anak telah kembali ke masa kini. Mereka sungguh terkejut dan saling berceloteh dengan heboh. "Benar-benar seperti mimpi," kata sepupu Cao Xing. "Iya,
Rasanya aku masih belum percaya, sahut Chao Xing. Besok adalah hari pertama festival kue bulan. Anak-anak itu lantas saling berjanji untuk mempersembahkan kue bulan paling besar untuk Chang'e. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.